Hai, Rizky di sini. Kalau diingat-ingat, kita itu jarang banget yang namanya nge-build PC Mini ITX. Sekalipun kita bikin, casingnya nggak jauh-jauh dari H210i atau H1, di mana itu yang gampang dan juga yang agak bongsor, yang kalau nginstalnya nggak terlalu susah. Tapi kali ini, gue mau bikin PC Mini ITX yang memang kecil, yang pakai SFX, PSU-nya, terus juga yang memang dimensinya itu yang lumayan kecil gitu kan, yang agak sempit-sempit gitu. Tapi di sini gue akan make sure kalau performanya tidak sekecil PC-nya. Jadi, tema rakit PC yang kali ini adalah gue mau membuat PC Mini ITX dengan performa garang. Tapi kalau selama ini gue build PC Mini ITX itu yang bongsor memakai NZXT H210i, lalu ada lagi yang memakai H1 yang memang pemasangannya gampang. Kali ini gue mau membuat yang versinya tuh agak-agak cramped, yang gue suka tonton di Optimum Tech, tapi juga yang enak buat dibawa aplikasi-aplikasi produktivitas. Jadi yang ini bakal fokus untuk content creator dan juga buat benchmark game. Mungkin gue bakal pakai satu aja lah buat representasiin performanya aja. Prosesornya di sini gue pakai prosesor yang biasa digunakan juga di video rakit PC sebelum-sebelumnya, yaitu Ryzen 5 5600X. Jujur aja buat sebuah prosesor middle budget, ini tuh bagus banget. Dia memang masih 6 core 12 thread, tapi buat performa content creator ataupun gaming-gaming berat itu nggak usah ditanya lagi lah CPU ini. Motherboardnya gue memakai yang paling dewa menurut gue di bidang Mini ITX, yaitu ROG Strix B550i yang dia udah punya banyak fan header dengan kapabilitas motherboard high-end ATX pada umumnya. Udah support PCIe Gen 4 juga, tapi hanya di salah satu aja antara GPU atau SSD-nya. Nah, kalau buat RAM-nya, ini adalah salah satu RAM Clef yang juga pernah gue review. Gue suka banget dengan kapabilitas frekuensinya yang udah nyampe 4000 MHz. Dan kalau buat RGB-nya, dia bisa ngikut sama RGB motherboard aja, jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi. Buat SSD, karena ini adalah PC untuk produktivitas, kita juga memakai SSD yang kemarin gue pakai di PC Silver Black Productivity. Tadinya gue rencana mau pakainya itu adalah SSD yang udah support PCIe Gen 4, tapi pas ngeliat Silvernya, gue ngerasa kayaknya ini SSD cocok banget deh di dalam PC-nya. Lagian kalaupun gue memakai SSD PCIe Gen 4, dia bakal running di 3.0 juga, karena chipset B550 itu harus pilih salah satu, entah itu VGA ataupun SSD, dan di sini VGA-nya dia sudah PCIe Gen 4. Nah, casing yang kali ini gue pakai adalah brand yang gue belum pernah dengar. Jadi waktu itu gue ada bikin community post di YouTube soal nyari casing Mini ITX yang cocok dengan PC build AMD. Nah, terus distributornya Jones Plus ini reach out ke kita dan bersedia meminjamkan casing ini buat video build PC compact. Pertama gue ngira casing ini bakal ribet ngerakitnya karena ya dia Mini ITX dan orientasi perakitannya itu pasti berbeda dari beberapa casing kebanyakan. Tapi ternyata casing ini praktisnya jauh lebih baik dari ekspektasi gue. Jadi di casing yang relatif kecil ini kita sebenarnya cukup fleksibel buat ngerakitnya. Dia bisa nampung fan HSF yang cukup gede ataupun memakai water cooling sampai 360 mm. Di bagian bawah ada tempat kipas juga up to 360 mm, tapi kayaknya nggak bisa ditaruh 280 mm deh. Mode pemasangannya ada dua, bisa motherboard madep ke depan ataupun madep ke belakang. Kalau misal mobonya ini madep ke belakang, berarti VGA-nya bisa pakai GPU riser. Tapi kalau mau motherboardnya itu madep ke depan, dia bisa langsung di mounting GPU tanpa memakai riser. Kelengkapan casing ini pun banyak, kita diberi GPU riser, mounting bracket belakang, beberapa kabel tis, buku petunjuk, dan juga screw box. Yap, kalau casing lain biasanya menyediakan skrup itu di semacam kantong plastik, di sini dia ngasih kita itu semacam screw box gitu. Amazing lah, cocok buat casing mahal. Buat port I/O depannya ada USB 3.2 Gen 2 Type A dan juga ada Type C, ada audio jack juga, namun tidak di combo. Nggak lupa, casing ini juga punya kaki yang tersedia di aksesori box, jadi kalau kalian mau beli casing ini, jangan lupa untuk rakit kakinya dulu sebelum PC-nya dinyalakan.
Buat cooling, karena casingnya capable buat memakai AIO cooler, gue menggunakan NZXT Kraken X53 240 mm yang RGB. Seperti yang kalian tahu, ini adalah salah satu cooler terbaik juga di pasarannya. Saat membuka boxnya, ini kelengkapannya juga kelihatan kalau ini adalah cooler mahal, sekrupnya lengkap semua, dan kita juga diberi fan RGB dengan kabel fan header yang juga RGB-nya itu terpisah. Enaknya cooler ini juga kabel RGB-nya itu dedicated, di mana dia dicoloknya itu di bagian belakang. Kita tinggal ngehubungin antar fan aja kalau misal ada lebih dari satu fan yang ingin diatur RGB-nya. Jadi nggak harus setiap fan itu connect ke AIO pump-nya. Pump-nya menggunakan konektor USB 2.0 to micro USB yang bisa dipasang ke motherboard, dan itu akan membuat kita bisa mengatur fan speed dan efek-efek RGB di NZXT Cam. Karena casing yang kali ini harus memakai power supply SFX, di sini gue menggunakan satu-satunya power supply SFX yang gue tahu, yaitu Corsair SF Series, atau lebih tepatnya di video kali ini adalah SF750 atau 750 watt. Di sini terlihat dimensinya itu jauh lebih kecil dari PSU biasa. Kalau dilihat dari kelengkapannya sih ya cukup bagus, kabelnya itu pada braided dan juga pada lengkap semua. Dan kalau di power supply-nya sendiri ini udah modular dan juga udah 80 plus platinum, jadi ya gue nggak heran lah kalau misalnya memang harganya itu mahal. Oh iya, nggak lupa, power supply ini juga punya fitur Zero RPM mode, jadi kipasnya itu nggak akan muter kalau nggak dibutuhin. Nah, buat GPU, gue menggunakan GPU Radeon RX 6800 XT. Ini adalah salah satu GPU dengan performa yang cukup tinggi, walaupun memang dimensinya ini cukup gede dan cukup berat. Buat sebuah GPU reference, gue suka banget dengan desainnya yang elegan tapi masih kelihatan aksen gamingnya. Intinya ini adalah salah satu VGA yang compact, padat, dan juga punya performa yang tinggi. Buat power pin, dia menggunakan 2x8 power pin. Kalau misalnya dari gue sendiri, gue lebih prefer untuk menggunakan satu kabel PCIe power aja yang bercabang. Kalau misalnya kalian suka takut-takut, kalian juga sebenarnya bisa pakai dua kabel yang berbeda untuk mencolok ke VGA-nya. Tapi kalau dari gue, melihat dari TDP si VGA-nya sepertinya cukup aman lah. Saat pemasangan, jujur nggak ada masalah yang serius banget terjadi. Palingan karena kita masih belum familiar aja, kita masih belum tahu kalau ternyata PSU-nya itu dipasang menghadap ke atas, ngegantung gitu. Dan kita harus bongkar lagi coolingnya untuk naruh power supply, ya paling belum familiar sama urutannya aja lah. Lalu kita juga kaget kalau ternyata menyembunyikan kabel power supply-nya itu harus di bagian bawah dari PSU-nya, dan memang tempatnya itu agak sempit, ya namanya juga Mini ITX kan. Dan beberapa ruang bagian belakang juga nggak bisa disempitin kabel lagi karena langsung ditutup kaca, tapi semua itu sudah dijelaskan juga di manual book casingnya yang gambarnya itu serba jelas. Buat performa, kita memakai benchmark sintetik seperti Firestrike dan TimeSpy. Dia mendapatkan skor yang tinggi, bahkan bisa dibilang tinggi banget. Di Cinebench pun konsistensi performa dari Ryzen 5 5600X ini bagus banget, tahan di angka 1800-an tanpa turun. Thanks to Kraken X53-nya juga. Lalu buat productivity 3D design, kita memakai Blender untuk ekspor project BMW 27 dan ternyata hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk ngerendernya. Dan ini adalah skor dari spec ViewPerf. Selain synthetic benchmark, tentunya game mesti ada dong minimal satu. Red Dead Redemption 2 di sini running di 2K, kita mendapatkan 95 FPS konstan. Dan kalau misalnya ditanya soal heat management, stress test Firestrike juga jalan aman, adem ayem. Walaupun sebenarnya kalau menurut gua, PC ini masih kurang sempurna karena kurang fan intake. So far performance-nya sih udah kenceng banget dan juga udah capable buat content creator walaupun belum memakai Ryzen 9 ataupun 6900 XT. Kalau kalian mau merakit PC Mini ITX untuk kerja yang juga mini, compact, ringkas tapi punya performa tinggi, mungkin bisa ambil inspirasi dari build yang kali ini. Dan jadi kesimpulannya, build PC Mini ITX kita kali ini memang punya performa yang gahar di form factor yang kecil, dan juga kalau kita Firestrike stress test dia masih adem ayem, tapi bukan berarti PC ini tidak punya kekurangan. Yang pertama, selang dari all-in-one itu dia masih kusut masuk jungkir balik begitu. Sebenarnya kalau gua bilang juga gua nggak terlalu yakin itu bisa tahan lama kalau misalnya all-in-one dipasang dengan orientasi seperti itu apa enggak. Sebenarnya gue punya rencana untuk naruhnya itu di ke arah depan selangnya, tapi ternyata karena di depan itu ada frame dari power supply, jadinya kita nggak bisa naruh
selang dari all-in-one-nya ke situ. Terus juga kalau misalnya dibilang kabel manajemen, gue masih sangat awam di bidang kabel manajemen per mini ITX-an. Jadi yang biasanya gue sumpelin di belakang casing, sekarang udah nggak bisa karena ada kaca. Jadinya gue iket-iket aja kabelnya dan ditaruh di bawah power supply itu, berharap nggak kelihatan. Dan juga kalau misalnya kalian lihat dari PC-nya, kita itu susah banget kalau misalnya mau nutup kaca depannya, karena kalau kita tutup kaca depannya dia bakal kena selang, dan itu gua nggak tahu sih apakah dia ada long term impact-nya apa enggak. Tapi ya gua saranin kalau misalnya kalian emang ada yang lagi mau bikin PC mini ITX, itu cobalah riset-riset entah itu Optimum Tech atau channel lain yang memang dia profesional di mini ITX untuk bagaimana sih sebenarnya rutein kabel yang bagus di PC mini ITX itu gimana, karena kita sendiri masih belajar juga gitu. Terus ini yang di bawah fan-nya yang 360 mm ini sebenarnya sayang banget nggak gue isi. Harusnya itu sebenarnya bisa diisi entah itu 2x120 atau 3x120. Tapi yang paling penting adalah harusnya ada fan intake lah minimal. Jadi si all-in-one ini nggak apa-apa dia bakal jadi fan exhaust, tapi seenggaknya kita harus punya fan intake. Yang di sini dia nggak ada. Tadinya gue mau pakai fan juga, punya gue yang kemarin itu gue pakai, kalau nggak salah namanya Skite fan itu. Cuman sayangnya gue nggak bisa ngerutein ini yang namanya kabel fan headernya dia. Jadi fan headernya nggak bisa naik ke atas karena fan headernya kan di atas tuh. Nah itu kabel dari fan-nya kalau misalnya dari bawah dia nggak bisa. Jadi ya akhirnya kita kayak gini aja lah. Akhirnya ya sebenarnya adem-adem aja. Dia kan narik udara dari bawah juga kan. Asal kalau misalnya sirkulasi udara dari ruangan kalian tuh bagus, sebenarnya sih ini PC bakal adem-adem aja. Tapi ya gue saranin tuh tadi, kalau sebelum build PC mini ITX, tolong kalian riset-riset lagi gimana cara ngerutein kabel yang bagus di situ. Jangan kayak kita yang dimana akhirnya kabelnya semrawut kemana-mana. Dan jadi itulah build PC mini ITX kita yang kali ini. Kalau di total-total harganya memang nyampe 42 juta, tapi jangan salah, itu 20 jutanya sendiri adalah punya VGA. Memang harganya lagi fluktuatif banget sekarang, jadi gue menyarankan kalian untuk tunggu lebih sabar lagi sampai harganya lebih normal, kecuali kalau kalian memang lagi terburu-buru banget. Dan sebelum mengakhiri videonya, gue mau bilang kalau kita lagi mengadakan giveaway bersama AMD untuk beberapa aksesoris AMD. Nih ada tumbler seperti ini dan juga ada mousepad cantik ini. Oh iya, ini untuk 20 orang pemenang, 20 orang yang beruntung. Ini untuk tumblernya, dia itu bisa ngelihat suhu dari minuman kalian, terus juga dia bisa nyimpen minuman dingin dan minuman hangat juga. Terus juga mousepadnya menurut gue ini bahannya bagus, jadi gue bilang ini worth it lah untuk kalian ikutin giveaway-nya. Caranya sebenarnya gampang, kalian tinggal komen aja di bawah sebenarnya PC mini ITX gue itu kurangnya apa sih menurut kalian, dan kritik yang paling bagus akan kita pilih 20 biji untuk nanti kita kirimkan. Oh ya, jangan lupa juga untuk ikut sertakan IG kalian yang dimana nanti pasti bakal gue DM pemenangnya dan gue bakal minta alamat kalian. Jadi paling itu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, di sini gue Rizky. Always stay safe.